Tertarik untuk menjadi pengawas TPS Pilkada 2024? Berikut persyaratan beserta dengan tanggal pendaftarannya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ya, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini, dan pastikan untuk simak video ini sampai selesai. Jangan di skip agar tidak gagal paham, juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Dan langsung saja masuk ke pembahasannya. Untuk video kali ini akan saya fokuskan mengenai informasi pendaftaran pengawas TPS untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 ya. Ya, untuk informasi yang saya dapatkan ini saya melansir dari informasi media resmi dari Bawaslu di provinsi di mana saya tinggal, yaitu Provinsi Jawa Tengah. Jadi untuk pendaftaran pengawas TPS untuk Pilkada 2024, di mana Pilkada itu sendiri untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota di tahun 2024 telah dibuka. Dan untuk pembukaan pendaftaran tersebut sekaligus pengumuman pendaftaran tersebut yaitu ada di rentang waktu 12 sampai dengan 28 September 2024. Jadi barangkali teman-teman tertarik untuk menjadi petugas pengawas TPS di Pilkada 2024, pastikan untuk mengetahui bahwasanya telah dibuka dimulai 12 sampai dengan 28 September 2024 dan bertempat di Panwaslu Kecamatan di daerah masing-masing. Selanjutnya, persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh calon petugas pengawas TPS Pilkada 2024? Langsung saja, yang pertama dipastikan adalah warga negara Indonesia berusia paling rendah 21 tahun saat pendaftaran, setia kepada Pancasila dan UUD 1945, mempunyai integritas berkepribadian yang kuat, jujur dan adil, memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan pemilu, ketatanegaraan, dan pengawasan pemilu. Selanjutnya, minimal pendidikan adalah sekolah menengah atas atau SMA sederajat, berdomisili di kota atau kabupaten setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penggunaan narkotik, tidak adanya keterlibatan partai politik pada saat mendaftar calon PTPS, tidak pernah dipidana penjara selama 5 tahun pada saat mendaftar calon PTPS, tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu paslon yang maju konsentrasi pemilu sekurang-kurangnya 5 tahun. Selanjutnya, bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan, bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan pemerintahan, dan BUMN selama masa keanggotaan terpilih, tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. Dan berikutnya, apa sih tugas dan wewenang pengawas TPS itu sendiri? Adapun tugas dan wewenang pengawas TPS yaitu mengawasi persiapan pemungutan dan penghitungan suara, mengawasi pelaksanaan pemungutan suara, mengawasi persiapan penghitungan suara, mengawasi pelaksanaan penghitungan suara, menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan, dan atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara, serta menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara. Dan berikutnya, kewajiban pengawas TPS. Jadi sebagai pengawas TPS memiliki kewajiban, di mana kewajiban tersebut yaitu menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang terjadi di TPS kepada Panwas Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan atau Desa, menyampaikan dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Kelurahan atau Desa, dan melaksanakan kewajiban lain yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya, persyaratan administrasi yang perlu teman-teman persiapkan terlebih dahulu pastinya adalah surat pernyataan, kemudian surat lamaran, kemudian fotokopi KTP, fotokopi
Fotokopi KTP, fotokopi KK barangkali diperlukan. Kalau berdasarkan pengalaman sebelumnya, untuk fotokopi KK sih tidak diperlukan ya, hanya fotokopi KTP, surat keterangan sehat, kemudian untuk surat pernyataan dan juga surat lamaran bisa mengambil formulirnya dari Panwaslu di kecamatan masing-masing. Adapun masih melansir dari media sosial resmi yang sama untuk tahapan ketentuan tentang Panwaslu itu sendiri, yaitu sebagai berikut, di mana mulai tanggal 12 sampai dengan 24 September 2024 adalah pengumuman pendaftaran PTPS, kemudian pendaftaran dan penerimaan berkas di tanggal yang sama yaitu 12 sampai dengan 28 September 2024. Berikutnya masih di tanggal yang sama juga ada penelitian kelengkapan berkas pendaftaran, kemudian ada pengumuman perpanjangan pada tanggal 29 September sampai dengan 1 Oktober 2024, dan selanjutnya 1 sampai 10 Oktober 2024 adalah penerimaan berkas pendaftaran di masa perpanjangan, penelitian berkas pendaftaran di masa perpanjangan di tanggal yang sama yaitu 1 sampai dengan 10 Oktober 2024, dan pengumuman lulus administrasi yaitu di tanggal 11 Oktober 2024. Selanjutnya ada tanggapan atau masukan masyarakat di tanggal 12 Oktober sampai dengan 2 November 2024, dan ada tes wawancara bagi pengawas TPS di rentang waktu 12 sampai dengan 22 Oktober 2024. Penetapan dan pengumuman calon terpilih pada tanggal berikutnya yaitu tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2024. Pergantian calon terpilih jika ada yaitu 23 Oktober sampai dengan 2 November 2024, dan pelantikan pengawas TPS di rentang waktu 3 sampai 4 November 2024. Dan selanjutnya ada perpanjangan rekrutmen khusus bagi TPS yang belum terisi yaitu tanggal 5 sampai dengan 20 November 2024. Ya, demikian yang dapat disampaikan untuk pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan bagi yang merasa informasi ini bermanfaat bisa silakan di-share ke media sosial yang teman-teman miliki. Salam sukses selalu tentunya.